Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami dalam obrolan pagi RBTV. Dan sesuai janji hari ini bahwa akan ada perbincangan menarik untuk Anda, spesial hari ini kita akan perbincangkan tema kita yang menarik, yaitu kurban di masa pandemi COVID-19. Sudah terhubung kali ini bersama Haji Yosep Muniri MA, Kasih Kemesjidan, Hisab Ruqyat, dan Pembinaan Syariah. Betul, selamat pagi, Assalamualaikum Bapak Yosep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Firman. Iya, sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat walafiat Mas Firman. Mudah-mudahan Mas Firman juga demikian. Alhamdulillah sehat Bapak, dan dalam kesempatan kali ini tentunya kita berjumpa dalam obrolan pagi RBTV, tentunya dengan tema kita yang menarik terkait kurban di masa pandemi COVID-19. Begitu ya Bapak Yosep ya? Ya, betul. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat ini buat ya, pastinya Bapak Yosep, ya. tentunya kita menyambut Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban dalam kesempatan kali ini. Tinggal beberapa hari dalam waktu 1 bulan kurun waktu ini. Nah, kira-kira apakah ada kebijakan khusus ya Pak ya di masa pandemi ini terkait hal tersebut? Oh, jadi Mas Firman dan seluruh penonton RBTV yang berbahagia, bahwa untuk kurban di masa pandemi ini memang luar biasa sekali ya. Saya ini mencermati regulasi yang khusus berkenaan dengan penyembelihan hewan kurban di masa pandemi. Paling tidak ada 5 surat edaran yang itu ada panduan, ada tata cara, ada terkait dengan bagaimana supaya penyembelihan hewan kurban itu bisa berjalan dengan baik dan tidak menjadi klaster baru dari penularan COVID-19 ini. Kami dari Kanwil Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta ini sudah mengeluarkan panduan, dan panduan ini terkait dengan ibadah Idul Adha. Ya, itu pertama panduan kan juga kita ada takbiran ya. Jadi kita ada panduan tentang takbir di Hari Raya Idul Adha, juga panduan pelaksanaan sholat Idul Adha. Ya. Dan yang ketiga adalah panduan penyembelihan hewan kurban, dan yang keempat yakni panduan terkait distribusi hewan kurban. Yang kesemuanya itu dikaitkan dengan situasi pandemi COVID-19, karena di dalam situasi ini Mas Firman dan seluruh penonton, bahwa untuk situasi sekarang ini, kalau dulu ya tahun-tahun kemarin ketika pelaksanaan kurban yang menjadi fokus perhatian tentang kesehatan hewan itu sendiri, baik ketika pengadaannya, dalam proses penyembelihannya, sampai bagaimana agar daging atau manfaat yang ditebarkan kepada masyarakat itu betul-betul mengacu kepada prinsip kesehatan dari hewan itu. Nah sekarang ini ada tambahan yang lebih besar. Jadi bagaimana agar manusianya gitu, yang melaksanakan baik dalam pengadaan, proses penyembelihan, juga kepada proses pengurusan sampai pada distribusinya, jangan sampai itu mengakibatkan tadi terjadinya klaster atau penularan dari COVID-19 ini. Padahal kita ketahui dalam pelaksanaan Idul Kurban atau penyembelihan hewan kurban ini itu sangat memungkinkan atau biasanya dengan kerumunan orang gitu ya. Kerumunan orang, banyak orang, baik sebagai panitia, bahkan Sohibul Kurban juga diundang untuk menyaksikan, bahkan anak-anak, orang-orang di sekitar masjid misalnya atau musola tempat penyembelihan itu pada berkumpul ingin melihat pelaksanaan dari penyembelihan hewan kurban ini. Ini tantangan tersendiri di dalam masa COVID-19 ini. Maka ini pemerintah dalam hal ini sudah mengeluarkan banyak kebijakan, edaran-edaran yang intinya agar dalam pelaksanaan Idul Kurban itu bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya, bermanfaat bagi umat, bagi masyarakat, juga tetap bisa menjaga kesehatannya dari kesemuanya ini. Itu Mas Firman. Ya, tadi terkait dengan tentunya di masa pandemi COVID-19 ini ada berbagai kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, begitu ya Pak ya. Tadi ada salah satunya bagaimana panduan pelaksanaan salat Id, distribusi, dan juga nanti penyembelihan hewan kurban tersebut. Mungkin boleh diceritakan Pak secara detail dalam kesempatan kali ini obrolan pagi RBTV. Ini bagaimana nanti untuk pengelolaan hewan kurbannya sendiri Bapak? Ya, makasih. Untuk penyembelihan hewan kurban ini kita mengeluarkan panduan
Yang utama ini terkait dengan syar'inya ya. Jadi hukum Islamnya itu harus betul-betul memang ditegakkan, bahwa kita ketahui bahwa untuk syarat pelaksanaan Idul Kurban, yakni kita dituntun hewan kurbannya itu memang disebut dengan Bahitul An'am, yakni binatang atau hewan ternak, yakni ada unta, ada sapi lah kalau di kita, kerbau, kambing atau domba gitu. Dan itu sudah diatur umurnya, terus juga terkait dengan keadaan dari hewan tersebut ya harus betul-betul sehat sempurna, tidak boleh cacat dan sebagainya. Dan itu dari itu juga diatur tentang bagaimana teknis penyembelihannya secara syar'i, dan juga nanti diatur tentang pembagiannya kemana saja, baik sambal kurban dan sebagainya. Nah, dalam rangka untuk penyembelihan kurban di masa pandemi ini, maka di panduan ini pertama yang disebut tentang tempat penyembelihan hewan itu harus di mana. Nah, di dalam surat edaran kami sesuai juga dengan edaran dari Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan itu. Yang pertama kita anjurkan adalah di RPH, ya, di RPHR untuk diadakan penyembelihan hewan kurban itu. Tetapi ketika kami koordinasi dengan dinas terkait, ternyata untuk tempat atau RPHR itu sangat terbatas sekali di daerah istimewa Yogyakarta. Ya, pemerintah itu yang punya pemerintah hanya 4 lokasi. Ya, padahal kita ketahui ya data hewan kurban yang disembelih di Yogyakarta itu berpuluh-puluh ribu lembu. Ya, kita bisa bayangkan hampir setiap masjid itu kan menyembelih hewan kurban rata-rata 5. Padahal masjid di Yogyakarta itu kan jumlahnya ada 7.978 masjid. Nah, maka kemarin sudah menyatakan kalau semuanya di RPH tidak mungkin. Bahkan jauh-jauh hari sudah menolak RPH untuk pengurusan hewan kurban ini. Maka dalam hal ini kita dari Kanwil Kementerian Agama dalam panduan boleh dilaksanakan di luar RPH. Tetapi tentunya kami mengeluarkan aturan-aturan yang cukup ketat agar sekali lagi kita bisa menjadi contoh dalam rangka pencegahan penularan COVID-19 baik di masjid, musola maupun tempat-tempat pendidikan yang lainnya. Nah, ini tadi kalau dikatakan boleh dilakukan di luar RPH, mungkin bisa disampaikan Bapak sedikit contohnya apa saja itu, Bapak Yosef? Ya. Pertama ya, bahwa seandainya dilaksanakan di luar RPH itu sudah mempunyai izin, ya, dan disebutkan izinnya dari mana, yakni dari pemerintah daerah setempat, kabupaten atau kota. Dan kabupaten atau kota itu disebutkan atau dari dinas instansi yang berwenang mengurusi kesehatan masyarakat veteriner atau tentang kesehatan hewan. Dan ternyata ketika kami koordinasi dengan kabupaten kota, ya, itu masing-masing kabupaten kota sudah mengeluarkan kebijakan-kebijakan juga dalam rangka mengatur supaya lebih mempermudah kepada masyarakat. Jadi ada kabupaten yang menyerahkan nanti ke tingkat kecamatan atau mungkin apa yang disebut dengan Menteri Kesehatan ya untuk berkoordinasi dengan masyarakat dan tentunya nanti koordinasi dengan gugus tugas tingkat kecamatan. Dan ada juga dengan model rekomendasi ya. Artinya mungkin nanti ada dari daerah itu yang merekomendasikan bahwa daerah ini adalah daerah yang aman. Nah, maka kalau dengan rekomendasi itu tentunya dari masjid musola yang di luar RPH itu tidak perlu mengajukan surat izin ke tingkat kabupaten karena sudah ada rekomendasi bahwa daerah ini daerah hijau, maka silahkan. Itu seandainya ada kebijakan dari pemerintah daerah tingkat kabupaten atau kota di Yogyakarta itu. Dan juga kami tambahkan seandainya masjid musola juga mau melaksanakan sebagai lokasi penyembelihan hewan kurban, itu bagi masjid musola yang sudah mempunyai surat keterangan bebas atau aman dari COVID-19. Itu dulu kan ceritanya gini Mas Firman, ya, bahwa ketika ada pertanyaan, istilahnya dulu untuk pembukaan, tapi ini kurang tepat sebenarnya pembukaan karena kita tidak pernah menutup ya, itu di dalam regulasi SE Menteri Agama nomor 15 tahun 2020 itu tentang penggunaan tempat ibadah untuk kegiatan ya, untuk kegiatan bagi masyarakat dalam rangka mendorong masyarakat tetap produktif tapi aman. Nah, salah satunya kan harus ada surat keterangan
aman dari gugus tugas. Ya. Maka dengan dasar surat keterangan aman dari gugus tugas, itu juga mesin musola bisa digunakan untuk pelaksanaan penyembelihan hewan kurban. Nah, itu yang tentang izinnya, Mas Firman. Adapun hal-hal yang berikutnya, tentunya mesin tersebut bisa melaksanakan protokol kesehatan dengan sebaik-baiknya. Ya, protokol kesehatan sudah jelas, yaitu di panitia diatur supaya jaga jarak, terus menyiapkan hand sanitizer, terus menyiapkan terkait dengan APD. Kalau di dalam regulasi kami, bagi panitia yang menyelenggara langsung penanganan daging, ya penyasahan atau pengulitan, itu tidak hanya pakai masker, tapi kita juga disebutkan dalam aturan ini supaya pakai penutup wajah, ya. Face shield begitu ya. Facial itu ya, itu kita sarankan itu. Di samping itu, Mas Firman, juga kami juga menyampaikan di dalam edaran ini, itu harus diperhitungkan sedemikian rupa luas wilayah yang dijadikan tempat di pelaksanaan penyembelihan hewan kurban itu. Luas wilayah. Nah, terus ya luaskan lain-lain itu setiap tempat untuk penyembelihan luasnya itu. Maka juga dikaitkan dengan jumlah yang akan disembelih. Ya. Nah, kalau misalnya dihitung-hitung antara luas tempat penyembelihan hewan kurban dengan jumlah yang akan disembelih relatif banyak misalnya, maka kami menyarankan pertama, ya, agar tempat penyembelihan hewan kurban itu tidak hanya setempat, ya, bisa di tempat lain, mungkin ada musola, mungkin juga ada pendukuhan yang itu memang sudah dapat atau surat keterangan aman COVID itu. Ya. Atau juga mungkin dengan jalan keluar yang kedua, yakni disembelih tidak hanya satu hari, ya. Bisa mungkin misalnya tanggal 10 Zulhijjah, terus hari tasnya tanggal 11, seandainya itu memang hitung-hitung antara luas wilayah atau tempat penyembelihan kurban dengan jumlah kurban yang cukup banyak. Itu sekali lagi seandainya dilaksanakan di tempat penyembelihan non-RPH tadi. Itu Mas Firman. Oke, tadi juga terkait yang sudah Bapak Yosef sampaikan bahwa untuk perizinannya sendiri ini berlangsung prosesnya sampai kapan Bapak? Untuk tadi mungkin ada juga rekomendasi yang juga diberikan untuk nanti akhirnya diizinkan untuk menjadi tempat penyembelihan begitu. Tentang proses, Firman, ya. Pertama yang untuk surat keterangan aman COVID itu kan sudah diurus sejak lama itu, ya. Sejak 3 minggu yang lalu mereka sudah pada mengurus tiap mesin musola itu untuk mendapatkan surat keterangan aman dari gugus tugas. Model kami yang tipologi masjid raya, masjid gede, itu tanggal 26 Juli itu sudah keluar surat aman COVID-nya dari gugus tugas provinsi. Juga mesin-mesin yang ada tipologi kabupaten, kecamatan juga sudah pada mengurus. Nah, jadi ini sebagian mesin memang sudah punya surat tersebut, Mas Iman. Dan juga sudah ada, kami dapat informasi juga ada kecamatan daerah Bantul Selatan itu, Pak Camatnya sudah mengeluarkan bahwa daerah kecamatan A, B itu sudah aman COVID-19 karena jalur hijau. Nah, hal-hal yang demikian itu tentunya sudah bisa untuk dilaksanakan untuk tempat penyembelihan hewan kurban dengan catatan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Oke. Nah, dan protokol kesehatannya itu memang itu saya kira sudah pada tahu semua bahwa ada 11 poin kewajiban dari takmir, kewajiban dari pengelola masjid yang harus dilaksanakan 11 poin itu. Dan 11 poin itu saya kira sudah pada tahu, dan ada 9 poin yang harus diperhatikan oleh jamaah masjid. Nah, itu dalam rangka, sekali lagi, dalam rangka protokol kesehatan tersebut. Ya, mungkin nanti juga boleh untuk sedikit ya Pak ya dijelaskan, tapi kita harus jeda sebentar. Tentunya obrolan yang sangat menarik untuk dalam kesempatan kali ini, obrolan pagi RBTV. Untuk Anda saudara jangan kemana-mana, karena kita akan lanjutkan lagi setelah jeda yang berikut. Tetap bersama kami hanya di obrolan pagi RBTV. STIMIK Amikom Surakarta merupakan salah satu perguruan tinggi dalam bidang informatika yang memiliki 3 program studi, yaitu S1 Teknik Informatika, D3 Manajemen Informatika, D3 Komputerisasi Akuntansi, dan juga menerima S1 Transfer Informatika. STIMIK
Amikom Surakarta telah memenangkan 1 International Awards dan 14 National Awards. Dengan fasilitas yang memadai dan didukung dosen dari praktisi serta akademisi yang profesional dan terbaik di bidangnya, mahasiswa dibekali dengan ilmu yang dapat diimplementasikan di dunia kerja dan wirausaha. Untuk info lebih lanjut, kunjungi website kami di www.amikomsolo.ac.id. Stimik Amikom Surakarta, kampus multimedia. Hai pecinta film, buat kamu yang udah nungguin resensi film, tenang ya, karena sekarang bukan jam 10 lagi resensi film, tapi Jumat setiap jam 9 pagi sampai jam 10 cuma di NBTV. Simak terus musik selalu hari Sabtu hanya di NBTV Aslinya. Amikom, a private entrepreneurial model university by UNESCO. International Program 80 International Award. Prodi Prospektif di era ekonomi kreatif. Gold Rem Award dan Ring Prize Sikap. Battle of Surabaya. Universitas Amikom Yogyakarta, Creative Economy Park. Bersama Universitas Amikom Yogyakarta, kita akan mengembangkan diri untuk menjadi generasi kreatif dan profesional unggulan bangsa. Bergabunglah bersama kami melalui pendaftaran online mahasiswa baru pmb.amikom.ac.id. Baik, kembali dalam obrolan pagi RBTV Saudara, tentunya kita masih dalam perbincangan kita yaitu dengan tema korban di masa pandemi COVID-19 dan kita masih terhubung bersama Bapak Yosef Puniri. Masih terhubung ya Bapak ya? Ya, Pak Mas Firman, siap Mas. Iya, ya. Pastinya dalam kesempatan kali ini tadi juga sempat untuk dijelaskan kepada saudara yang ada di rumah terkait kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah terkait di masa pandemi COVID-19 kali ini. Tadi juga sempat disinggung dari Bapak Yosef, mungkin boleh dijelaskan sedikit Bapak terkait beberapa poin penting yang mungkin juga terkait dengan protokol kesehatan yang harus diperhatikan oleh para masyarakat. Ya. Terima kasih Mas Firman dan seluruh penonton RBTV. Jadi kami tadi tegaskan dalam rangka penegakan protokol kesehatan yang pertama penting sekali yakni tentang jaga jarak itu. Atau physical distancing. Yang pertama adalah bagaimana agar panitia itu mengatur kepadatan dengan membatasi jumlah panitia dan memperhatikan luas tempat pelaksanaan. Jadi jumlah panitia dan juga luas tempat pelaksanaan. Tadi sudah kami sampaikan apabila lokasinya pelaksanaan kegiatan kurban itu terbatas sedangkan jumlahnya banyak, itu diatur beberapa tempat atau hari lain yang masih sah secara hukum Islam untuk penyembelihan hewan kurban itu. Jadi tanggal 10, 11, 12, dan 13. Dan yang ketiga, dalam rangka penjagaan jarak juga, petugas penguitan, pencacahan, penimbangan, dan pengemasan, lagi itu diatur tidak saling berhadapan. Tidak saling berhadapan, atau saling membelakangi lah gitu. Itu bisa diatur dengan sedemikian. Dan di samping itu, selain jaga jarak, kita juga memohon itu untuk penerapan higien personal. Ya. Jadi yang pertama jaga jarak, yang kedua higien personal ya. Jadi yang pertama biasanya, misalnya petugas yang berada di atas di area penyembelihan dan penanganan daging dan jeruan itu harus dibedakan. Jadi pembedaan tentang penanganan. Siapa yang menangani jeruan, siapa yang menangani daging, itu harus secara jelas dan mohon supaya disiplin dan ada untuk penegakan disiplin tersebut gitu. Ditunjuk oleh panitia supaya betul-betul bisa teratur dengan sebaik-baiknya. Terus juga setiap orang yang menggunakan alat pelindung diri ya paling kurang menggunakan masker sejak berjalan dari rumah dan selama di fasilitas pemotongan itu di samping pakai masker yaitu pakai pisau wajah itu ya. Itu kita juga harapkan sekali itu bisa ditegakkan dengan sebaik-baiknya.
juga itu dalam rangka personal hygiene itu petugas yang melakukan pengulitan, penanganan dan penjajahan daging dan jeruan harus menggunakan alat pelindung diri paling kurang itu masker, terus pisau, sarung tangan, ya sekali pakai, ya apron dan penutup alas kaki, ya. Jadi pakai alas kaki juga, gitu kita harapkan. Dan APD ini, insya Allah itu mudah didapat, ya mudah didapat, dan harga juga tidak terlalu mahal, insya Allah sangat terjangkau oleh panitia dalam hal untuk pengadaan ini. Yang berikutnya, ya penanggung jawab kegiatan kurban itu mengedukasi tiap orang untuk menghindari menyentuh muka, ya, menyentuh mata dan sebagainya. Bapak ini masalah teknis terkait dengan masalah personal, ya. Iya, Mas Irwan. Tadi kita tahan sebentar, tadi ada telepon yang masuk dan kita ingatkan untuk saudara yang ada di rumah mungkin ingin bergabung, silakan Anda juga bisa bergabung lewat line telepon RBTV di 0274 4477 666. Silakan, Bapak saya dilanjutkan kembali. Ya, dan untuk selanjutnya tadi poin-poinnya demikian ya, Pak. Ya. Terus yakni pemeriksaan kesehatan awal atau screening. Jadi, bagaimana itu Pak nanti pemeriksanya, screeningnya? Ya, screening ya. Jadi sebelum datang ke lokasi ini mohon juga ya itu ya pengukuran suhu tubuh lah yang relatif praktis untuk digunakan. Nah, tentunya seandainya ada yang 37,5 dengan 5 menit jaraknya di tes itu ternyata sama segitu, dimohon supaya bisa kembali ke rumah, tidak bersama-sama dalam rangka pengurusan hewan kurban itu. Nah, terus juga setiap orang yang memiliki gejala demam atau nyeri tenggorokan, pokoknya tanda-tanda dengan yang tidak kita inginkan, ya kita diharapkan supaya tidak sampai ke lokasi. Juga anak-anak dan orang tua yang sudah umur lanjut, ya kita harapkan juga, kalau dulu anak-anak, orang tua juga silahkan ya untuk menghadiri, untuk membantu dan sebagainya. Tapi ini dalam rangka masa pandemi ini, ya mencegah penularan ini, kita harapkan juga sampai atau tidak ikut ke lokasi dalam rangka untuk penyembelihan hewan kurban itu. Nah, yang selanjutnya juga, ya itu yang keempat. Jadi yang kita harapkan dalam rangka protokol ini, yakni pelaksanaan higiene dan sanitasi, ya. Jadi, sanitasi artinya lingkungannya itu harus betul-betul dijaga, ya. Disinfeksi itu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sebelum dan sesudahnya, ya. Dan tugas diharapkan nanti setelah selesai itu segera mandi, membersihkan diri, ya dari berbagai hal kotoran dalam rangka pelaksanaan ini. Saya kira ini sangat tepat sekali sebenarnya tuntunan ini dengan tuntunan agama Islam yang suci ini, yang memang ingin supaya dalam kegiatan apapun dia tetap bersih, tetap menjaga kesehatan. Cuman memang dalam suasana pandemi ini harus terus ditingkatkan hal ini, yakni dalam rangka tujuan yang utama, yakni supaya ini sekali lagi di kemudian hari yang memang pada kurban itu memang ada kerumunannya memang, supaya tidak menjadi klaster yang kita tidak diinginkan dari COVID-19 ini. Itu Mas Rifan harapan dari kami Kementerian Agama tentunya, yang ingin supaya kegiatan yang mulia, yang agung ini, baik dari sopir kurban, dari panitia yang akan insya Allah akan mendapat pahala yang ganjaran yang luar biasa, tetapi tidak jadi ada ekses-ekses tertentu dalam rangka dalam hal kaitan dengan pandemi. Itu Mas. Pasti harapan kita bersama semuanya akan berjalan lancar begitu ya Pak. Ini tadi juga sudah sempat untuk disampaikan berbagai mungkin kebijakan dan tadi juga untuk perizinan begitu Bapak. Untuk sampai saat ini bagaimana Pak? Koordinasi dengan RPH sendiri dan juga masjid-masjid sampai saat ini terkait dengan hal tersebut. Ya. Kalau RPH informasi sementara gitu bahwa memang ini sudah full ya, tidak menerima karena memang terbatas. RPH juga harus melaksanakan tugas penyembelihan seperti yang reguler gitu. Juga informasinya juga petugas juga dikurangi karena supaya tidak menimbulkan kerumunan di RPH itu. Sehingga fokus kami yakni dalam rangka untuk membina, mengarahkan ya dan memberikan panduan kepada yang di luar RPH ini. Ya. Kami juga koordinasi tentunya dengan tingkat kabupaten lewat kepala kantor Kementerian Agama, Sitimas sampai kepada kepala KUA itu ya, penyuluh agama Islam, agar betul-betul panduan ini sampai kepada masyarakat dan ditemani, diawasi dengan sedemikian rupa sehingga nanti pedoman ini akan betul-betul dipahami oleh masyarakat, bukan untuk menghalang-halangi dari niat masyarakat untuk kurban, untuk
menyaksikan dan sebagainya, tetapi untuk dipahami bahwa memang situasi sekarang ini yang memerlukan kebijakan tertentu dalam rangka kalau arahan Pak Menteri Agama kita ini menyampaikan bahwa jangan sampai pelaksanaan ibadah, masjid, musola atau tempat-tempat ibadah yang lainnya itu menjadi klaster, tapi harus menjadi contoh terbaik dalam rangka untuk pencegahan COVID-19 ini. Dan untuk menjadi contoh terbaik itu, jadi melaksanakan regulasi dengan sebaik-baiknya, baik masalah yang dikeluarkan oleh gugus tugas maupun dalam rangka untuk penegakan protokol kesehatan. Maka Pak Menteri itu dalam regulasinya nomor 15 2020 itu di antara penegakan itu setiap masjid harus menunjuk orang ya, yang itu bertanggung jawab dalam rangka pelaksanaan protokol itu. Dan insya Allah ini beberapa masjid sudah menyampaikan, karena ketika gugus tugas mengeluarkan surat keterangan masjid atau musliman COVID itu diantaranya syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh masjid itu harus diyakini oleh oleh gugus tugas itu sudah terpenuhi dengan sebaik-baiknya. Itu Mas. Oke, begitu ya. Dan tentunya kita ingatkan sekali lagi untuk Anda, saudara yang ingin bergabung melalui line teleponnya, silahkan Anda bisa tanyakan apapun terkait dengan mungkin kebijakan untuk kurban di masa pandemi COVID-19 kali ini bersama Bapak Yosep melalui line teleponnya di 0274 4477 666. Bapak Yosep, untuk kemudian Bapak, ini bagaimana dengan masyarakat yang nantinya akan melakukan penyembelihan secara pribadi begitu? Apakah syah hal tersebut dilakukan sendiri, Bapak? Mas Firman, ya, secara hukum ya itu memang penyembelihan hewan kurban itu ada yang dilaksanakan masjid, musola ya, atau di tempat-tempat yang sudah menjadi keputusan panitia ya. Ada yang di halaman sekolah dan sebagainya. Ada yang di tempat sholat Idul Adha juga di lapangan itu ada ya begitu. Itu juga seandainya mau melaksanakan di rumah atau simbol kurban sendiri itu tidak masalah secara hukum. Tidak masalah secara ya. Itu Mas. Jadi diperbolehkan dalam hal ini, tapi dalam hal ini dalam hal ini karena kita ini suasana COVID ini ya, suasana COVID ini, maka kita harapkan dalam panduan ini agar penyembelihan hewan kurban itu dilaksanakan yakni di tempat-tempat yang sudah mempunyai izin tadi. Ya, kalau di rumah masing-masing kan itu belum punya izin tentunya, kecuali kalau diurus oleh yang bersangkutan. Maka kami arahkan saja, kami berharap bahwa nanti penyembelihan hewan kurban bisa dilokalisir gitu ya pada tempat-tempat yang memang sudah dilaksanakan atau diurus prosedur perizinan. Oke, begitu ya Bapak. Tentunya berbagai kebijakan dan juga aturan atau regulasi yang sudah disampaikan dari pemerintah tentunya kita harus ikuti dan juga bisa menjadi contoh terbaik begitu ya Bapak Yosep. Kali ini Bapak Yosep kita tidak sendirian, tidak hanya berdua, dan juga saudara yang ada di rumah sudah tergabung. Ada Ibu Aladria dari RPH. Selamat pagi, Assalamualaikum Ibu Aladria. Iya, masih ada gangguan teknis untuk audionya. Kita tergabung dan dalam kesempatan kali ini saudara kita ingatkan Anda yang ingin bergabung, Anda bisa telepon melalui line teleponnya di 0274 4477 666. Kita coba cek sekali lagi. Selamat pagi, Assalamualaikum Ibu Aladria. Iya. Oke. Nanti pastinya kita akan tergabung dengan Ibu Aladria. Jadi bagi saudara yang ingin bertanya-tanya silahkan untuk bergabung melalui line telepon sekali lagi di 0274 4477 666. Bapak Yosep, kita masih bersama? Iya. Tentunya kita lanjutkan Mas ya. Iya. Terkait dengan tadi yang sudah disampaikan Bapak. Untuk kali ini pembagian hewan kurban itu idealnya seperti apa Pak? Untuk himbauannya mungkin yang akan diberikan dari Bapak atau dari kantor Kemenak, monggo. Mas Iman dan seluruh penonton RBTV yang berbahagia, bahwa kami juga itu di dalam panduannya itu menunjukkan tentang bagaimana pendistribusian. Pendistribusian atau pembagian hewan kurban yang terkait dengan situasi pandemi ini, Mas. Nah, yang pertama sesuai dengan fatwa MUI bahwa memang harus segera mungkin, ya, segera mungkin daging hewan kurban itu diurus dan didistribusikan tentunya kepada yang berhak yang sudah ditentukan oleh para panitia di lapangan.
Terus yang berikutnya ini petugas pendistribusian daging ya, itu kita mohon untuk dibatasi. Dibatasi masing tim itu 3 orang. Satu tim 3 orang. Mohon masing tim pendistribusian itu 3 orang. Ya. Namun tidak lebih dari ini dengan harapan yaitu untuk menjaga kerumunan itu. Dan insya Allah cukup itu dengan 3 orang dalam rangka menjaga jarak di antara petugas itu. Dan yang berikutnya ya kita mohon juga dalam proses pendistribusian itu potongan daging dikemas dalam kantong wadah yang terpisah. Ya. Kemasan daging dan jeroan. Ya. Saya kira itu sudah biasa ya, sudah banyak biasa. Tapi ada beberapa tempat yang masih disatukan. Kita mohon ini dalam rangka higienis ya. Supaya dipisahkan antara jeroan dan daging. Yang berikutnya juga dalam rangka panduan distribusi, jeroan itu sebelum dikemas itu kita mohon dicuci dengan bagus dan kalau bisa diupayakan untuk direbus terlebih dahulu dengan air yang 100 derajat Celcius itu. Iya. Berarti kita tetap menjaga higienitasnya begitu ya Pak Yosep ya? Ya. Iya. Ini terkait juga sudah tergabung dengan Dr. Hewan Aladria yang tadi sempat tergabung. Selamat pagi, Assalamualaikum Ibu Aladria. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sudah tergabung. Sehat ya dokter ya? Ya, alhamdulillah sehat. Ya, ini tepat sekali ketika bergabung kita perbincangan terkait dengan pendistribusian hewan kurban nantinya. Ini kalau untuk dokter Aladria mungkin juga bisa disampaikan dalam masa pandemi COVID-19 kali ini bagaimana dok kiranya nanti untuk kita bersama ikuti pemotongan hewan kurban dan sebagainya, apakah ada berbagai kebijakan-kebijakan yang sudah dimengerti dari RPH sendiri? Monggo. Oke, jadi Pemkot nanti akan mengeluarkan surat edaran terkait panduan pelaksanaan kurban. Nah, ini mengatur dari penjualan sholat, kemudian penjualan kurban, kemudian penyembelihan kurban, baik yang itu di RPH di Wilayah Kota Jakarta maupun nanti di masjid seperti itu. Iya, ini tentunya seiring dengan ketentuan tentang penyembelihan. Sebaiknya kalau dari RPH bagaimana kesiapannya ini, dokter? Kesiapan untuk? Tentunya bersama untuk mungkin secara informasi untuk diberikan kepada yang lainnya, begitu? Untuk penyembelihan korban ini dari pemerintah berkolaborasi dengan Basnas untuk pendaftaran penyembelihan korbannya yang nanti akan dilaksanakan di RPH Giwangan. Ya, tentunya itu sesuai kuota yang bisa mampu kita laksanakan. Oke, begitu ya. Untuk dokter, ini berapa banyak kapasitas penyembelihan hewan yang bisa dan akan dilayani begitu? Kira-kira. Jadi RPH Giwangan bisa melayani 200 ekor sapi. Ini untuk khusus wilayah kota, karena di masing-masing kabupaten ada RPH juga. Jadi mau untuk yang di wilayah luar kota Yogyakarta ini di kabupaten masing-masing, sehingga tidak menumpuk di RPH kita. Jadi kita hanya memberikan fasilitas atau menerima untuk yang dari wilayah kota Yogyakarta. Dari wilayah kota Yogyakarta begitu ya dok. Berarti untuk di beberapa kabupaten dan juga kota di daerah istimewa Yogyakarta ini ada RPH-nya sendiri-sendiri begitu. Total ada 5 berarti ya dok? Ada yang sudah punya, ada yang belum. Oke. Jadi memang ada yang sudah punya dan ada yang belum begitu ya. Nah, dokter, ini kalau kesiapan tenaga di RPH seperti apa dok? Apakah nantinya sekaligus hingga pembungkusan hewan kurban itu per kilogram untuk dibagi ke masyarakat atau bagaimana dan seperti apa? Nanti akan dijawab ya untuk dokter Aladria dan juga masih tergabung bersama Bapak Yosep, begitu ya Bapak ya? Kita masih punya satu segmen lagi di obrolan pagi RBTV, tentunya untuk saudara jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan lanjutkan lagi bersama kami di obrolan pagi RBTV.
Hentikan berkendara sambil bermain gadget. Bukan hanya kita, tapi semua dalam bahaya. Dipersembahkan oleh RBTV dan Kids Solution. Amico, a private entrepreneurial model university by UNESCO. International Program 80 International Award. Prodi Prospektif di era ekonomi kreatif. Gold Rem Award dan Green Prize Sikap. Metro of Surabaya. Universitas Amikom Yogyakarta. Kreatif Ekonomi Pop. Bersama Universitas Amikom Yogyakarta, kita akan mengembangkan diri untuk menjadi generasi kreatif dan profesional unggulan bangsa. Bergabunglah bersama kami melalui pendaftaran online mahasiswa baru pmb.amikom.ac.id. Ya, kurban di masa pandemi COVID-19. Dalam perbincangan kita kali ini di obrolan pagi RBTV bersama saya Firman Putra. Saudara, kita kembali sambungkan masih bersama Bapak Yosep dan juga Ibu Aladria. Kita masih tergabung ya, Bu ya? Ya. Iya, Bapak Yosep ya masih tergabung, dan tadi sempat terjeda sebentar. Silakan untuk Ibu Aladria mungkin bisa disampaikan tentunya terkait dengan kesiapan tenaga di RPH seperti apa. Begitu. Ya, terima kasih. Jadi untuk di RPH kita menyiapkan untuk penyembelihan pada hari H sampai hari Tasyrik 3 hari ke depan. Jadi 4 hari siap untuk melakukan penyembelihan korban yang di wilayah Kota Yogyakarta itu dengan kuota sekitar 200 ekor sapi. Oke. Dan kambing 200 ekor juga. Jadi itu nanti dibagi selama 4 hari tersebut. Dan kami melibatkan semua personel yang sudah kita bekali aturan-aturan tentang penyembelihan hewan yang benar, sehingga nanti bisa menghasilkan daging yang berkualitas tentunya. Nah, kemudian juga untuk penyembelihan ini kita hanya sampai membelah menjadi 6 bagian. Karena kalau sampai membuat tadi seperti yang Mas sampaikan, mengantongi 1 kilo itu, kita kehabisan waktu, tidak bisa menyembelih sampai 200 ekor. Oh, begitu. Karena waktu terbanyak di itu memisahkan daging dari tulang dan kemudian memotong-motongnya itu. Oke, begitu. Kalau untuk berbagai tenaga yang sudah disiapkan tentunya juga dibekali ini ya, Ibu ya, sudah berpengalaman di bidangnya begitu? Ya, tentunya seperti itu. Ya. Jadi di samping pengalaman dan kegiatan menyembelih juga kita harus menyiapkan teman-teman sesuai dengan protokol COVID-19. Ya, baik. Itu begitu dari Dokter Hewan Aladria, dan kita kembali ke Bapak Yosep. Bapak, tentunya Siap. dalam kesempatan kali ini ada beberapa hal tadi yang sudah disampaikan, mungkin boleh diulangi kembali untuk tadi beberapa kebijakan lainnya. Ada Bapak mungkin secara singkat yang belum kita ulas untuk kesempatan hari ini? Ya, terima kasih Mas Firman. Tadi secara umum kita sudah sampaikan beberapa kebijakan baik dari pusat, dari Sekda, terus juga kami dari Kanwil Kementerian Agama, yang ujung-ujungnya poin utamanya adalah bahwa silahkan kurban dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, tetapi patuhilah protokol
protokol kesehatan juga dengan sebaik-baiknya. Itu intinya. Dan kita harapan dari umat yang melaksanakan kurban, baik panitia, sohibul kurban, masyarakat dan semuanya, itu harapan kita mengikuti patuh dengan aturan ini. Dan izinkan dalam kesempatan kali ini mengutip salah satu ayat Al-Quran yang terkait dengan masalah kurban ini, yakni Quran surat Al-Hajj ayat 37. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bayyanallaha luhumuha wala dimauha walakin yanalu taqwa. Sekali-kali ini kata Allah, ya, tidak akan sampai kepada Allah daging-daging dan darah-darah hewan kurban itu. Yang akan sampai kepada zat yang maha suci Allah Subhanahu wa taala adalah niat yang suci dan ketakwaan dari pelaksanaan ibadah kurban itu. Maka meskipun di masa pandemi COVID-19 ini banyak kesulitan-kesulitan, insya Allah dengan niat berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah pelaksanaan kurban akan bermanfaat baik bagi yang melaksanakan ibadah kurban atau sebelum kurban disebutnya, bagi panitia, bagi masyarakat yang merasakan juga maslahat dari ibadah kurban itu. Dan Mas Firman jangan ini ya, yang namanya ibadah kurban itu tidak hanya ibadah langsung kepada Allah, ternyata juga di antaranya ada ekonomi, ya, artinya mohon maaf sektor pertanian, pemeliharaan hewan sapi, kambing itu terdorong sedemikian rupa semangat petani itu untuk memelihara lembu, mengganti lembu kembali ketika sudah dikurbankan. Ini menjadi dorongan ekonomi tersendiri. Ya. Saya bisa melihat di daerah Gunung Kidul itu luar biasa putaran ekonomi dari pelaksanaan Idul Kurban ini. Mudah-mudahan di masa pandemi ini juga tetap itu bisa membawa manfaat bagi semua pihak, terutama dalam rangka untuk menggapai ridho yang maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Itu, Mas. Iya, begitu luar biasa ya Bapak. Ya, ini kita ke Bu Aladria sebentar. Ibu tadi sudah disampaikan kalau mungkin untuk kesempatan kali ini sekaligus untuk ada himbauan untuk pemirsa yang ada di rumah dari Ibu Aladria, kalau untuk nantinya yang melakukan penyembelihan tidak ada di RPH, ada nggak nih himbauan dari Ibu Aladria sendiri? Jadi memang karena keterbatasan dari RPH untuk menyembelih itu memang dimungkinkan untuk menyembelih di masjid itu dengan sesuai aturan yang sudah kita tetapkan, dan aturan itu nanti akan tertuang di dalam surat edaran wali kota. Jadi Dinas Pertanian dan Pangan ini tidak hanya mengawasi pas penyembelihan saja, namun sebelum penyembelihan kan ada pasar tiban. Itu juga menjadi keputusan kami untuk melaksanakan penghapusan tersebut. Dan penjual korban ini di wilayah juga diatur di dalam surat edaran. Dan mereka yang berjualan tentunya juga harus memenuhi aturan-aturan yang telah kita tetapkan dan meminta persetujuan, memberitahukan kepada wilayah setempat dan juga kepada dinas, sehingga kita bisa melaksanakan pemantauan ini dengan baik dan tentunya secara tuntas. Karena di Kota Yogyakarta ini yang tahun kemarin saja ada sekitar 58 pasar tiban yang tersebar di wilayah Kota Yogyakarta. Sedangkan untuk tempat penyembelihan itu 500 lebih, 500 titik. Ada 500 titik lebih ya Bu ya? Ya, untuk tempat penyembelihan ini. Oke, itu tadi ada sedikit himbauan dari Ibu Aladria. Mungkin untuk yang terakhir sebagai penutup perbincangan kali ini dari Bapak Yosef, ada lagi yang ingin ditambahkan Bapak? Saya kira Mas Firman dari kami tadi sudah cukup kami sampaikan gitu ya. Adapun yang terakhir mungkin dari kami terkait dengan pemantauan ya. Nanti dari Bu Dr. Andia nanti akan mengeluarkan surat edaran juga Bu ya. Ya, edaran dan nanti surat edaran itu ya match dengan edaran dari kami ya, terutama untuk yang penyembelihan di luar RPH Bu ya. RPH yang di masjid, yang di musola dan tempat-tempat yang lain, agar betul-betul nanti edaran atau aturan-aturan yang sudah kita bersama rumuskan itu bisa betul-betul nanti bisa terpantau di masyarakat, sehingga sekali lagi kita tidak ingin mendengar di kemudian hari setelah acara Idul Kurban atau penyembelihan hewan kurban nanti bertambah yang positif dari COVID-19. Ini yang sangat penting sekali ya. Karena ini menjadi barometer dari kami di antaranya. Jadi ibadah di masyarakat ini
Jadi untuk SE itu kita juga mengacu pada Kemenak juga, Pak. Memberikan nilai-nilai luar biasa manfaatnya kepada semua pihak. Jangan sampai ini nanti di akhirnya hal-hal yang tidak diinginkan. Begitu. Maka ini menjadi tugas kita bersama-sama. Terima kasih. Terima kasih Bapak Yosep. Ada Dr. Aladria, ada lagi? Jadi dalam SE ini, kita pembuatan SE ini kita juga mengacu dari SE yang dari pusat dan juga dari Kemenak. Jadi kita merangkum itu. Kemudian saya tambahkan lagi untuk para penjual ini juga harus membawa surat keterangan kesehatan hewannya. Baik, begitu ya Dokter Hewan Aladria. Mohon maaf sekali karena kita keterbatasan waktu dalam kesempatan kali ini, rasanya terasa kurang sekali. Nanti lain kali dapat berjumpa kembali dalam obrolan pagi RBTV. Begitu Bapak Yosep dan juga Ibu Aladria, terima kasih. Ya. Terima kasih. Sehat selalu. Wassalamualaikum, selamat pagi. Ya, terima kasih. Untuk saudara, terima kasih yang masih bersama kami dalam pagi RBTV. Saksikan terus setiap hari Senin hingga Kamis pukul 10 pagi. Saya Firman Putra pamit, selamat pagi dan sampai jumpa.